Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam cuan. Semalam siapa yang serok udah cuan lagi ya. Holding me, akhirnya mantul balik ya. Ya kongres lah buat yang ini. Makanya kalau kita yang nggak sangkut, nggak ada beban, begitu ada buangan ya kan, ya masuk. Pas lihat udah timingnya udah bisa ambil untuk swing, ya kita masuk. Atau yang DCA ya kan, ya syukurlah ya kan. Rezeki dari mana semalam drop 30% lebih ke bawah ya, dapat barang diskon 30%, dia balik mantul lagi belasan persen, ya total nggak mati 35-40% cuan di tangan semalam. Mantap ya. Bolehlah. Nah, saya bilang nggak usah kejar ke atas, jangan kejar ke atas. Yaitu kerja ke atas itu sangkut nggak enak. Pas ada dam, Anda nggak tahu kapan mau didam, dibuang. Begitu sangkut Anda pusing ya kan. Tapi kalau kita nunggu momen ya gitu, ada aja rezeki gitu ya. Ya market bounce back ya dengan ini tarif untuk Meksiko dan Kanada di delay, itu buat market bounce back gitu. Nanti kita bahas ke sana ya. Sebelum kita bahas masuk ke sana, kita lihat dulu market cap hijau balik, naik 8,7%, udah balik ke 3 triliun 31 billion. Ya lebih kurang naik 30 billion lah ya. Kemarin pas dia drop sempet 3 triliun 0,01 billion kemarin ya. Jadi ada naik 30 billion market ya. Volume udah pasti drop lah. Kemarin itu pada ya kan serok naik sampai 200%-an ya kan. Nah ini dia volume aja masih tinggi nih, 253 billion, 6 ya. Dia turun 12,2% lah, 12,2% ya. Ini yang TP termasuk saya. Saya kemarin ambil uni lumayan berlemak dapatnya, udah siap TP tadi pagi ya. Ton yang belum, ton masih kurang mantul. Tapi udah cuan sih, udah oke. Lihat masih ini nggak, nanti lihat dalam 2-3 hari ini moga-moga masih bisa. XRP lumayan juga mantulnya ya kan. Yang serok XRP pas drop ke $1 berapa tuh ya kan, terus mantul lagi sekarang udah $2.71. Wah belemak juga tuh kalau yang ambil XRP ya. Ini BTC Dominance juga agak turun, rada lumayan kemarin sampai 6, makanya kena squeeze, dicekek di 62 kan. Nah, dia drop semalam 61 terus 60. Ini sekarang 60,3 ya. Kalau bisa drop lagi, lebih drop lagi. Karena source-nya ya kemarin itu dia di posisi 62. Kalau kita tarik grafik BTC DOM-nya dengan sebelumnya itu boleh dikatakan juga double top gitu ya. Double top BTC DOM-nya harusnya ya dia koreksi ya lumayan buangannya. Kalau bisa di bawah 60 lagi ya, balik di bawah 60 biar altcoin lebih perform lagi. Karena walaupun ini ada yang mantul, kalau yang kemarin jangankan ini, saya nggak bilang kalian serok pas harga. Kalau yang kemarin waktu Minggu aja ya, atau Sabtu kalau yang serok di hari Sabtu itu kalian masih sangkut ya kan, masih banyak sangkut, apalagi meme coin ya. Sabtu ke Senin pagi itu buangan banyak, saya cek meme coin itu rata-rata di atas 55%, 60%, ada yang 70%. Minim 55% itu buangannya ya. Saya lihat ini meme coin kemarin saya cek yang parah itu, ternyata meme coin banyak lumayan yang buangannya gitu. Jadi kalau dia ini mantul balik sedikit berapa persen, ada yang udah ini oke, kembali ini, tapi masih saya lihat
banyak yang ini belum balik seperti harga di hari Sabtu gitu. Ya, XRP aja misalnya kan juga belum balik. XRP dia kan waktu di sana masih 3 dolar 10 sen kalau nggak salah ya. Drop dia 3 dolar 3 sen gitu pas minggu. Ya kan let's say 3 dolar. Anda masih minus kalau Anda ambil di posisi itu kan. Ini dia mantul balik di 2 dolar 71 sen. Ya kan masih posisi sangkut. Ya. Nah, makanya kalau yang apalagi kena yang FOMO yang terus wah kejar-kejar ke atas, nah itu masih amsyong posisinya gitu. Tapi kalau kita yang tunggu momen ya kan, nah lihat kemarin kan saya lihat udah bisa pas ya buat video kan saya udah sarankan serok buat swing ya. Saya nggak sarankan buat hold, invest enggak, posisi begini swing ya. Nah swing ya dapat cuan TP ya kan, nunggu momen lagi karena kondisi saat ini belum stabil. Ada yang tanya tadi terakhir saya, kok ini gimana, apa masih bisa turun atau enggak? Kondisi begini anytime sesuatu hal terjadi bisa aja buangan lagi ya. Nah ini dia ada mantul pun udah terdiskon, dia mantul balik. Yang ambil di nggak usah bilang yang minggu-minggu kemarin Anda serok masih harga atas, yang di Sabtu mulai merah saja kalau yang serok masih sangkut ya kan. Jadi itu agak hati-hati, kecuali ada DCA pas Anda sangkut itu kan saya bilang ada dana DCA ya syukur, tapi ya kalau nggak ada dana hold ya berharap ada pantulan lagi lebih ini ya. Cuma kondisi saat ini setiap narasi itu bisa saja market buang gitu ya. Begitu market ada good news ya dia bounce, begitu bad news dia dump. Saat ini sensitif kondisi begini karena secara ekonomi politik sangat labil, goyang ya, sangat sensitif juga gitu. Dan namanya udah mereka masuk trade war, sesuatu hal tiap saat sesuatu di announce, diumumkan itu langsung efek ke market ya. Jadi kalau Anda tanya ini masih bisa turun nggak atau apa, bisa, tapi kapan ininya nggak tahu, atau bisa naik, bisa juga. Jadi tergantung kondisi gitu. Begitu dia good news dia bounce gitu, begitu dia bad news dia dump ya. Jadi posisi ini agak sensitif. Memang posisi begini yang paling pusing, paling headache itu yang para sangkuter. Itu udah pasti. Tapi kalau yang sudah out market, yang tunggu-tunggu, cari momen, tunggu momen, begitu ada momen, masuk ya kan. Nah, begitu dia bounce, TP ya kan. Nah, yang gitu-gitu, mental aman, happy, cuan, nggak pusing, dan selalu hargai rezeki ya. Bisa dapat berapa udah syukur. Karena udah saya selalu katakan, jangan kejar atas, jangan kejar atas. Kenapa? Karena kalau sangkut itu udah paling nggak enak. Nggak enak makan, nggak enak tidur gitu. Ya. Mau cari gains yang apa, tetap aja ada peluang. Kayak semalam begitu, Anda mau kondisi saat begini, ekonomi sulit, dagang sulit, mau cuan dapat 30% lebih, 40% di mana ayo? Sehari. Ya kan? Nah, jadi maka saya bilang jangan kejar, santai, lihat rezeki ya kan, ada momentum ya manfaatkan, kalau enggak sabar, rezeki enggak kemana-mana. Daripada Anda buru-buru, Anda FOMO, sangkut, sakit, malah nggak ada duit, pas ada buangan nggak ada duit lagi. Lihat dia ini diskon, begitu mantul balik Anda gigit jari gitu, aduh gitu kan. Jadi by the way kita lihat ini hari ini saya nggak masuk, saya agak ragu. Tapi semalam kalau saya pas out, saya mau ambil long lagi, saya makan atas bawah loh sau kemarin. Padahal udah pikir, saya lihat ini eventnya kan mungkin ya dolar akan kembali melemah. Kan
pagi itu kan market Asia dolar juga disorong. Saya bilang kan pertama kali udah lama nggak naik kenceng begitu sampai 1,4% ya di 109,7. Akhirnya dia drop balik, malah saya pikir masih ya mungkin dia nanti tutup di 109,1,2. Ternyata di bawah 01 di 108 lagi ya kan. Nah, golnya tebel hijau balik. Dari merah saya dapat itu dia mantul lumayan hijau tebel juga. Aduh, kalau saya ambil balik long semalam atas bawah saya dapat itu sau ya. Tapi ya udah saya hargai rezeki ya kan. Sau dapat kemarin udah wah syukur banget lah ya. Sau dapat rezeki di kripto juga swingnya Uni juga lumayan melemah dapatnya. Itulah kalau udah rezeki nggak kemana-mana. Tapi ya kalau lagi apes, begitu juga. Saya lagi apes, kena tendang di kripto, kena tendang di sau. Ya begitu, ya sabar. Cuma kan namanya kalau saya itu kan bukan kejar mau kaya, ya kan. Saya nggak ada mimpi, gua mau kaya, mau jadi sultan. Enggak, saya cuma di sisa umur ini fun-fun aja trading ya, iseng-iseng uang-uang kecil, jadi nggak ada beban, nggak ada pusingnya ya kan, karena saya bukan cari kaya, saya justru cari kegiatan, cari ketenangan hidup ya. By the way, sekarang hari Selasa ini saya agak ragu, saya nggak masuk hari ini, agak ragu lihat ininya. Karena saya pikir ini dolar mungkin kalau lihat event hari ini ya mungkin masih bisa sedikit melemah. Gold bisa aja masih mau hijau dikit lagi mungkin ya. Sebenarnya saya pengen short gitu, tapi lihat ininya nggak berani juga. Kayaknya masih mungkin bisa naik dikit. Jadi agak ragu gitu ya, karena saya lihat hari ini dia punya sebenarnya kalau lihat eventnya jam 10 factory order drop, nggak ada ini, turun dari minus 0,4, ini forecastnya minus 0,7 memang. Terus job opening ya, pembukaan lapangan kerja juga drop. Sebelumnya ada 8 million 8.0 naik 8 million ya, ini dia drop 7.8 million sekitar gitu ya. Itu dia turun. Jadi kalau lihat dua data ini aja, ini seharusnya dolar agak lemah gitu. Nah, dolar lemah, gold mungkin masih bisa hijau tipis ya. Cuma kalaupun ini agak ragu, kalau dia nggak ikut ini, dia anggap udah lumayan naik, ini tarif udah delay dulu, bisa aja dia diskon juga, jadi saya agak ragu, saya nggak ambil. Kalau semalam saya pede, begitu buka market saya udah duluan short, saya tahu dia banting dulu gitu, karena tapi ini nggak pede. Jadi kalau nggak yakin ya nggak ini dulu. Semalam juga udah dapat lumayan kan, ya udah tunggu cari momen yang lebih pede gitu ya. Nah begitu juga BTC ini masih positif. Kalau dolarnya melemah juga gitu, kalau lihat dari ini ya, justru kalau hari ini mungkin kalau kalian yang mau scalping di ini, tahu saya nggak ini, mungkin kalau mau scalping saya cari ini mungkin long gitu ya, long di koin udah agak lumayan ton saya ya. Ayo ton, naik dikit lagi ton koin. Ton ini sebab kalau mau di scalping long masih bisa, mungkin masih bisa naik dikit lagi. Ini saya buat video $4.04, bisa aja dia kayaknya masih mau sih ke $4.10 ya. Ada sih, kalian coba lihat ya beberapa koin
kalau mau scalping hari ini di kripto kalian bisa ambil long, ya. Kelihatan masih bisa positif malam ini, ya. Ya harapannya sih bukan BTC aja deh, maunya ya agak-agak altcoin agak disorong ke atas, BTCD-nya turun dikit lah. Ya, siapa tahu malam ini bisa ngedrop di bawah 60, entah 59.9.8 itu udah bagus sekali buat altcoin perform gitu. Flare bisa di long juga kayaknya, ya. Ini saya buat video flare posisi 2 sen, 2 ya. 2 sen, 206 ini mungkin masih bisa naik dikit lagi flare, ya. Kalian carilah koin-koin yang kalau kalian lihat dia punya candle mau reversal, ya, ambil long. Kalau hari ini mau scalping sih saya lebih pilih ambil long sih. Untuk hari ini, ya, itu sih masukan saya kalau yang pengen gatal tangan, pengen scalping, ya. Jadi untuk sementara kalau kita lihat kondisi ini, ya, masih nggak stabil. Ini kemarin langsung udah ada deal, ya. Awalnya mereka kan pikir Trump nggak mungkin, ternyata begitu Trump tegas, ya kan. Nah baru mereka reaction presidennya Meksiko, ya, telepon Trump, deal. Ini sebenarnya ya tawar, Trump memang suruh mereka stop, ya kan. Gua nggak mau lagi ada imigran masuk, terutama teroris dan para drug dealer. Karena udah tahu itu drug dealer itu fentanyl itu merusak generasi, ya kan. Dia udah tahu ini adalah misi dari Cina juga. Fentanyl itu produk Cina. Sebenarnya yang benar-benar dia target itu, dia punya trade war, sebenarnya bukan Trump dengan Meksiko atau Kanada. Cuma mereka ngeyel selama ini semenjak di tangan Biden, itu kan orang udah mulai ngerendahin Amerika, udah pandang sebelah mata, ya kan. Nah sekarang ini di istilahnya dikepet lah, dikepet sama Trump. Ini bukan bideng, ini sekarang gua, lu denger nggak gitu, ya kan. Lu nggak denger ya punishment gitu, dikepet, baru mereka shock gitu. Ini nggak main-main lagi, ya kan, ini lain pimpinannya. Nah barulah dia telepon, ya kan. Nah deal pasti di belakangnya masih ada hal-hal lain, cuma intinya itu Trump mau lu stop, lu harus jaga border lu supaya jangan orang masuk ke wilayah gua, ya. Karena gua udah taruh orang gua, tapi ini kan harus dua sisi kerjasamanya, nggak bisa dia sendiri aja. Karena apalagi kartel-kartel itu banyak sekali mereka gali-gali terowongan, ya, terowongan banyak sekali. Jadi itu butuh kerjasama. Nah akhirnya Meksiko setuju, ya, Presiden Meksiko udah setuju, dia akan turunkan 10.000 militer untuk di perbatasan, patroli, razia, ya, untuk jaga itu, terutama drug dealer dan teroris. Sebab teroris udah telat juga, teroris udah masuk sih, ini tinggal kita tunggu aja reaksinya, ya. Teroris nanti masih akan ada. Kemarin itu kan udah mulai ada percikan bom di Las Vegas, di ini, itu nanti masih ada lagi, ya. Cuma ini dia juga lagi coba dia deteksi yang udah masuk, ya kan. Dia coba cari juga. Nah begitu juga dari Kanada. Nah, Kanada si Trudeau si pura-pura mau challenge, ya kan. Gua juga akan baru kurang dari 24 jam dia habis si Trump announce, dia balas kan, kita Kanada juga akan terapkan 25%, juga begini begitu, kita nggak. Tapi begitu lihat
Trump tweet bahwasanya udah ada kesempatan dengan Meksiko, si Trudeau juga wah kontak nelpon, akhirnya Trump bilang oke, jam 3 kita lakukan komunikasi, dan ternyata komunikasinya mungkin udah ada kesepakatan juga hal-hal banyak juga hal-hal yang Trump tekankan, intinya juga border dulu, gua mau stop. Memang paling utama fentanyl itu sangat drug itu sangat ini udah jelas misinya untuk menghancurkan generasi bangsa anak-anak muda. Itu Trump sangat ini, apalagi dia seorang nasionalis ya. Nah ini juga sebenarnya Indonesia harus ada pemimpin-pemimpin yang peduli, bukan yang korupsi ya. Gua kalau lihat berita korupsi Indo sekarang gedek sekali gua ya, apalagi ini. Padahal gua ini belakangan kriminal tinggi juga di Indo. Maunya kalian yang kriminal kalau udah susah, kepala sakit, mau kalian rampok, mau itu rumah-rumah koruptor lah, jangan rumah. Ada saya lihat berita orang susah juga dirampok. Tambah ini kan istilahnya hantu makan setan. Kalau orang Chinese kayak bilang kyungkui ni tongokui gitu kan. Aduh, jangan. Maunya kalau yang udah susah mau kalian rampok itu udah tahu tuh banyak koruptor yang udah ini yang apa kan, rumahnya kalian sikat. Mungkin orang lebih rakyat juga lihat wah koruptor itu rumahnya kemalingan, rumahnya dirampok. Jangan sama-sama orang susah dimakan. Aduh ya. Nah balik lagi kita ngomong, nah itulah butuh seorang pemimpin yang peduli rakyatnya gitu ya, yang benar-benar ini untuk negara nasionalis tinggi, bukan yang cuma jualan nasionalis, jualan atas nama rakyat tapi ujungnya korupsi. Nah itu jadi sementara ini yang kalau saya lihat ya, sebenarnya tarif ini dia nggak ini cuma tekan kalau Kanada dengan Meksiko oke, istilah mau kerjasama ya udah, karena mereka juga ngandalkan market Amrik gede gitu, terus cost lebih rendah ya kan, jadi mereka bisa nggak perlu terlalu bersaing. Misal Meksiko produknya dia mau masuk ke wilayah lain sulit juga mereka bersaing sama produk Cina ya kan. Cina costnya udah mereka nggak bisa. Nah untuk mereka cut cost aja dari transport aja itu udah lebih easy mereka masuk ke Amrik ya. Mereka harus dengar gitu. Itu satu hal aja kita lihat di situ aja uang gede dari soal ekspornya gitu kan. Kanada juga begitu ya kan. Kalau dua sisi negara tetangga bisa cooperate, sebenarnya Trump cuma blok Cina gitu. Nah Cina punya 10% Pak? Enggak, saya yakin enggak. Justru kedepannya mungkin dia akan lebih tekan lagi ke Cina. Ini trade war-nya ke Cina masih ini ya, misalnya Panama ya, Panama Kanal ya. Nah itu juga udah mulai tunduk. Padahal minggu lalu presidennya Panama ngeyel, oh gua akan tuntut, gua akan lawan, gua tuntut ke PBB United Nations ya kan begitu. Terakhirnya 2 hari kemarin langsung molor, entah apa, habis ditelepon ngomong si Marco Rubio juga ketemu, kunjungi, entah apa, benar, langsung tunduk dan bilang tidak akan perpanjang kontrak lagi kerjasama dengan Cina untuk kanalnya ya kan, kita akan tinjau ulang begini gitu. Nah ini si Trump jurusnya ampuh sekarang. Ilmunya udah hebat, udah paten. Mungkin pengalaman di pertama ya banyak dibodohin, banyak diakadalin, sekarang dia udah nggak begitu lagi kan. Jadi dan yang sekarang yang dia pilih samping-sampingnya dia lebih ini lagi, orang-orang pinter yang nasionalis juga ya, yang takut akan Tuhan juga, bukan kaum yang lawan Tuhan ya. Jadi ya kayak kelihatan ada perubahan. Cuma market gimana? Ya ini. Jadi kita masih harus hati-hati. Ini
dia dengan Cina, nanti ke Eropa lagi, dia tekan Eropa juga gitu. Ada hal-hal yang mau negosiasi juga ke depannya kan. Jadi market masih ya, tiba-tiba nanti ada apa ya, oh ini market gara-gara Trump, ada yang salahkan Trump ya. Bukan begitu pandangannya. Sebagian akan buat media-media akan ini, oh gara-gara Trump begini dia bilang kripto. Enggak, dia ada long term. Kalau Anda lihat itu kripto, proyek long termnya itu, Anda akan tahu ke depannya. Tidak untuk sekarang kondisi dia lagi fight dengan mereka, ya market akan dump up gitu. Kalau lebih parah, dia salah perhitungan juga, ekonomi Amerika hit, bisa sesuatu hal terjadi. Jadi rawan, ini beberapa hal itu masih rawan gitu ya. Jadi kalau kita di market, jangan hati-hatilah. Saya selalu ingatkan, niat saya cuma ingatkan ya. Sekarang saya baru ngomong, sebelumnya ada hater yang kasihan dengar kakek beris, ya kan, orang nggak jadi cuan begitu gitu. Saya ajarkan tahap-tahap cuannya, ya kan, bukan kejar ke ini, ya kan. Nah sekarang hilang mereka, Anda sangkut, Anda dengar dia, ya kan, oh Anda di ini kan, sekarang Anda sangkut, di mana Anda cari dia, nggak ada, ya. Nah kalau saya dihujat, saya udah biasa, saya ketawa aja, saya paling lihat waktu yang menjawab, ya kan. Nah udah yang pada sangkut-sangkut, balik kemari lagi ke channel, kok gimana sih ada begini gitu. Nah waktu sangkut, waktu Bram ini viewernya naik gini, pada balik gitu, dia tahu di sini info kan gimana ininya. Nah jadi tetap sekali lagi saya balikkan, hati-hati. Saya di channel ini cuma ingatkan, sangkut itu nggak enak ya. Hargai rezeki yang kita dapat. Jangan gampang terbuai mimpi mau kaya instan, mimpi iming-iming jadi sultan. Anda nanti jadi korban mereka. Itu aja masukan dari saya, video di hari Selasa ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.